sekarang dia berkuar-kuar menyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu. Ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman, ya. Tahu diri aja kamu siapa, ya. Sebelum saya bertanya dulu, ini boleh saya bertanya sama saudara Rasman. Kami ini dari organisasi berlindung di Peradi. Bapak dari organisasi mana? Kenapa saya tanya begini? Siapa tahu dalam pertandingan atau perundingan ini tiba-tiba ada yang tersinggung, kita bingung mau laporkan kemana nanti. Karena setahu saya, Pak Rasman ini, mohon maaf, dikoreksi kalau salah. Beliau ini bagi saya adalah mantan pengacara. Itu sebagai lawyer, itu punya peran dan tugas sebagai penamping, sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka-mereka ini mendampingi saksi. Uang saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor kalian kita di sini. Saya hadirnya di sini praktis hukum. Kita politiknya pada saat ketika pada perkara nomor 16 maupun pada perkara nomor 4 yang dimana hakim telah menghukum 7 orang sebagai serata seumur hidup semua. Saya peringatkan kau Farhad Abbas. Kau kemarin menyampaikan di acara interupsi, ya, acara interupsi yang disampaikan secara live di iNews TV, mengatakan bahwa di mata saya, saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution saat ini lagi menjadi pergunjingan di tengah masyarakat dikarenakan statement atau pernyataan beliau dalam kasus Vina Cirebon dan juga kasus pra-peradilan Peggy Setiawan menuai kontroversi. Dan kini salah satu pengacara kondang tanah air, Farhad Abbas, juga menyerang, ya, dalam arti bahwa menyindir Rasman Arif yang selama ini sering melontarkan statement yang diduga kuat memberikan provokasi di tengah masyarakat. Dan oleh karena itu Farhad Abbas dan juga timnya akan berupaya untuk melaporkan Rasman dan juga menantang Rasman ketika klien dari Rasman itu sendiri, dalam hal ini adalah Aep dan juga Pasren, yang nantinya akan dilaporkan oleh Farhad Abbas dan timnya terkait dengan PK yang diajukan oleh Sakat Tatal, yang dalam hal ini adalah klien dari Farhad Abbas itu sendiri. Baik sahabat sekalian, tentu tim dari Rasman Arif Nasution dan juga salah satu tim lagi yang lainnya, yaitu di bawah kendali Fitra, itu berupaya untuk bagaimana berjuang masing-masing klien mereka bisa keluar dari keterpurukan ataupun dari masalah yang ada saat ini. Dan ini tentu akan menjadi persaingan yang cukup luar biasa antara Rasman Arif dan juga Farhad Abbas bersama timnya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, mungkin di antara sahabat sekalian yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Sekarang dia berkuar-kuar menyenggol-nyenggol saya, ya, hati-hati kamu. Ngejek. Pengacara nggak boleh itu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman, ya. Tahu diri aja kamu siapa, ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok. Bener nggak? Terkenal udah satpam di tetangganya paling sulit. Nggak mau store iuran RT, ya. Bener nggak? Tahu diri aja lah, ya. Ya gitu lah, jangan modal KTP ya. Kalau jadi pengacara itu nampingi terdakwa, nampingi terpidana orang yang terzalimin, bukan nampingi orang saksi bohong untuk menzalimi orang yang terzalimin, ya. Kayak gitu aja gitu. Sayang, mulai sekarang nama-nama kalian ini udah jelek di mata masyarakat Indonesia, di mata hakim udah jelek. Ya, siapa sih orang yang pernah kamu bela bebas dan hebat sih? Gak ada, ya. Mulai saat ini jangan lagi pakai mereka ini, nggak akan laku lagi. Walaupun nggak dibayar, tetap kita lawan dan kita menang. Kata gitu. Ini cuma ngomong, nggak aja banyak aneh.
Sebelum saya bertanya dulu, ini boleh saya bertanya sama Saudara Rasman. Kami ini dari organisasi Berlindung di Peradi. Bapak dari organisasi mana? Kenapa saya tanya begini? Siapa tahu dalam pertandingan atau perundingan ini tiba-tiba ada yang tersinggung, kita bingung mau laporkan kemana nanti. Karena setahu saya, Pak Rasman ini, mohon maaf, dikoreksi kalau salah. Beliau ini bagi saya adalah mantan pengacara. Karena oleh Kongres Advokat Indonesia, beliau sudah di bawah. Kita fokus pada Pak Suroto dulu. Oke, Ya. cuma saya mau tanya itu satu. Kedua, nanti kalau ada SP3 yang tolong diperlihatkan sama kita. Gini, Pertama, silakan dulu Pak oke. Suroto. Makanya gini ya, makanya Belum selesai. tanya dulu. Belum kami Anda pergi ke KAI, benar tidak Presiden Siti Jamalia Lubis atau laporannya dicabut? Saya itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor lagi kita di sini. Saya hadirnya di sini Bicaranya ada praktis hukum. kita Bukan politiknya saksi. pada saat ketika Klien saya di sini pada ada dua. perkara nomor 16 maupun Rasman pada dan perkara Jafri, nomor dan itu 4 terlapor. yang dimana Wajib hakim tidak telah dampingi menghukum dari 7 orang gitu sebagai loh. serata semua. Jadi jangan bilang saksi. Kemudian, coba, mungkin hari ini saya berdoa ditutup Ya. mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa Indonesia saat ini menyorot. Baik di HP maupun pertimbangan hakim dalam dakwaan saya katakan Peggy dituduh memperkosa. Dalam dakwaan 5 orang dia hanya memegang dada, tapi pada kenyataannya Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua, dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Presiden Farhan harus bebaskan mereka. mau melaporkan Pak Rudiana? Pak Rudiana akan laporkan, termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Saya peringatkan, kau Pak Abbas, kau kemarin menyampaikan di acara interupsi, ya, acara interupsi yang disampaikan secara live di iNews TV, mengatakan bahwa di mata saya, Saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Kalau mantan pengacara, artinya saya ini bukan pengacara lagi. Kapan ada putusan pengadilan yang berkepentingan hukum tetap yang mengatakan saya mantan pengacara? Kenapa saya ucapkan ini? Tadinya saya sudah meminta maaf saudara. Saudara minta maaf kepada saya 4 kali di depan tim saya, di depan keluarga saya, di depan Bu Eli dan Eti. Tapi saudara saya lihat malah makin menjadi-jadi. Artinya sikap ini saya akan laporkan, dan saudara jangan coba-coba menghindar karena ada jejak digital. Oke, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, sudah menerima aktanya. Nah, oleh karena itu masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum? Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu, di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka.
Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan, kelemahan, kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai polis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Kami meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DP itu kalau memang ada ya, tidak fiktif, ditarik ke Bareskrim aja, ke Mabes Polri. Karena kalau masih ditangani Polda Jawa Barat dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang ya termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan propam kami dan Bareskrim kami terhadap Rudiana. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti. Insyaallah. Oke. Kan ya, kalau saksi yang dibunuh itu saksi yang nggak benar ya. Kemudian pakai pengacara itu lebih nggak benar lagi, 2 kali nggak benar ya. Jadi saksi nggak benar, pengacara nggak benar, semuanya nggak benar. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendampingi saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian yang pasang lagi tutup karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, udah takutnya nanti alasannya pikir. Ibu belum 60 tahun, ibu kan masih 70. Jadi kalau udah nenek-nenek ya udah nggak usah. Kemudian kalau ada lagi pengacara yang tidak sarjana hukum, mungkin sarjananya sarjana kesenian atau sarjana lenong atau sarjana apa ya yang nggak ada hukum-hukumnya, udah deh sadar diri aja gitu ya. Dan kalau sudah ada lawyer yang pernah dipecat, ngaku nggak dipecat, ya jangan salahkan saya, salahkan aja yang bilang kau dipecat, betul nggak? Nggak usah lagi kabur lari KTP saya di sini, KTP saya udah nggak usah saling ngomong gitu ya. Karena ada lawyer di sini ya, ini lawyer ini tahun 2000 berapa ya? 2018 kita pernah laporkan dia, ya, yeah. Kita laporkan dia menipu uang istri mantan gubernur Sumatera Utara senilai 1,4 miliar. Nah, kemudian dilaporkan karena dia nggak punya berita acara sumpah. Nah, tiba-tiba nangis-nangislah suami istri, lengkap semua rekaman video, rekaman suara di motor lengkap. Nangis-nangis termeh-meh Bombay, walaupun dia bukan bintang film Bombay sana, tapi ya itu hanya sandiwaranya lah kira-kira. Nah, kemudian dikembalikan 800 juta damai ya. Kalau sekarang dia berkuar-kuar menyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu ya, bahwa yang penipu itu siapa, yang ganti rugi itu siapa ya. Mau di mentang-mentang di SP3 ya, itu gara-gara karena sudah damai, diartikan kan. Tapi intinya adanya SP3 itu karena adanya perdamaian yang telah dikembalikan uangnya. Seperti yang Bapak bilang, uangnya belum lengkap. Iya. Dia waktu itu terima uang orang, habis itu dia cabut sendiri, dia berpindah ke gubernur seberang gitu. Habis itu dia hilang gitu ya, Ini ngejek-ngejek orang, surat cintanya orang dibacain sama dia. Ini lawyer atau wartawan menurut klien kami gitu. Oh, ternyata dia mantan wartawan. Nah, oleh karena itu sekarang mereka itu udah kalah semua sama saya. Udah di bawah saya semua nih mereka itu. Baik yang nenek maupun yang apa? Yang pura-pura ninja, mereka udah kalah sama kita ya. Jadi mereka sekarang mau cari-cari kesalahan kita. Mereka mau bersatu membuat aneh-aneh gitu ya. Nah, dan kepada nenek juga ya, dulu pernah ngelaporin saya menipu 10 miliar ya, mana bukti tipuannya itu ya, betul nggak? Nah, kenapa? Akhirnya apa yang terjadi, udah diam-diam aja, saya ingatin aja kalau maling jangan teriak maling. Kalau lu maling aja. Oke, itu aja. Bang Bar,
kabarnya ketua RT Pasren kini menghilang, tak tahu keberadaannya. Apa benar bang? Apakah Bang Farad juga akan melaporkan ketua RT? Ya, begini. Ketua RT kan itu kaitannya dengan 5 terpidana. Ya. Kalau dalam pengakuan terpidana terdahulu memang kelimanya tidur di rumah Pak Pasren, tetapi Pak Pasren menolak melakukan itu. Tapi sebetulnya kan memang ada anak Pak Pasren juga yang waktu itu sudah ditangkap kemudian dibebaskan. Tetapi Pak Pasren memang tidak mengakui anaknya harus ikut ditangkap. Nah, sebetulnya pembuktiannya ya mudah saja ketika misalnya laporan itu diterima, dimintai keterangan. Terus keterangan saksi juga akan lebih banyak kalau yang mengetahui kapan anak-anak saat itu masih belum terpidana itu menginap di rumah Pak Pasren. Ya mudah-mudahan sih laporannya bisa diterima supaya lebih terang benderang. Karena ini keterangan Pak Pasren ini memang sangat berkaitan dengan jatuhnya vonis seumur hidup bagi 7 terdakwa saat itu. Dan luar biasa gitu. Sebenarnya kan mereka sebenarnya rumahnya juga bersebelahan. Rumahnya Pak Pasren itu dekat rumahnya Sudirman. Walaupun sekarang tidak ada kontradiksi di persidangan terdahulu. Pak Pasren tahu Sudirman tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berkumpul dengan anak-anak itu. Dan itu dikuatkan dengan keterangan kesaksian kami di persidangan. Tetapi di satu sisi Pak Pasren juga menolak menyatakan anak-anak itu tidur di rumah Pak Pasren. Jadi memang ada keterangan yang kontradiktif di saat itu. Jadi memang seharusnya diharapkan kepada kepolisian keterangan Pak Pasren, laporan Pak Pasren itu oleh orang tua para terpidana bisa diterima supaya terang benderang sebetulnya siapa sih yang berbohong. Apalagi waktu itu kan di sidang sudah disumpah dan ada pengakuan Pak Pasren yang dia kenal tetapi tidak ada unsur persaudaraan. Padahal di dalam terpidana itu ada juga saudara Pak Pasren yang masih merupakan keponakan. Saka sendiri ngelihat kebebasan Peggy seperti apa, Saka? Kalau tadinya ya tinggi bebas aja udah senang. Apalagi nanti hal ini PK-nya berhasil, apa tuh lebih senang lagi, lebih apa ya, beda lagi tuh suasananya. Tapi apakah dengan kebebasan Peggy terpidana lain juga harus dibebaskan, Saka? Kalau dirasakan PG aja bisa bebas. Jadi yang dia, jadi yang 7 yang di dalam juga intinya tuh harusnya bisa. Harus layak mendapatkan hak. Apa yang dibebaskan apa? Karena yakin bahwa Saka Jun sama yang lain tidak pernah melakukan apa yang ditujukan. Tapi Saka sendiri melihat sosok Aib sendiri seperti apa, Saka? Kalau Saka nggak kenal lain, nggak kenal sama sekali juga nggak kenal. Jadi gini Mas, Aib itu tidak seumuran dengan Saka. Aib dan Dede itu memang kos di tempat cucian mobil itu. Dia begitu terlatih. Aib itu kalau alamatnya di Bekasi, Cikarang. Kalau misalnya Dede itu di Gunung Jati. Kalau dengan Saka memang tidak berhubungan karena umurnya jauh. Aib itu kan dewasa pada saat 2016-2017, sementara Saka masih anak-anak. Jadi kalau misalnya Saka ditanya kenal Aib, kenal Dede, ya memang nggak kenal karena tidak seumur. Bang, melihat kebebasan Peggy Cirebon ini netizen mulai menyari lagi. Kan ada Peggy Cianjur, Bang. Dari abang sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Kalau dari awal kita nggak tahu artinya bahwa ketika masalah itu kita nggak paham tentang siapa nih Peggy Cianjur, siapa Peggy ini. Cuman yang memang kita tahu dengan keputusan hakim 2016 adanya DPO yang bernama Peggy. Akhirnya cuma Peggy-nya Peggy Cianjur, Peggy Cirebon atau Peggy mana kita nggak paham. Tapi ngelihat mendesak juga nggak sih agar segera diperiksa, seenggaknya kasus ini bisa terang benderang? Itu sih kan kewenangan penyidik, artinya bukan kewenangan kita berfokus pada PK aja. Artinya bahwa kalau itu menjadi kewenangan penyidik itu dibutuhkan dalam keterangan yang terdatang dalam fakta ini, itu kewenangan penyidik sekali lagi. Bang, tanggapannya Bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Sulaiman ke Ketua Komisi Yudisial. Tanggapannya Bang? Kita itu pengacara
dapat hakim yang benar, jangan ngancam-ngancam hakim. Ke kayak laporan polisi judisial, diam-diam aja kalau melaporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, Bisa nggak merubah ya putusan? ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengar ya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Ketemu orang itu cuma teriak, kentut, anjing, itu doang mulut-mulutnya gitu. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Tidak ada. Tapi yang kita tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira gitu, ya Chris. Itu udah. Orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim. Ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu namanya Asep Sulaiman ya. Tahu diri aja kamu siapa ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan. Kalau perkara ini di stop, yang akan menjadi korban Bukan di stop, ditunda dulu. yang pertama korban almarhum Pina dan keluarga almarhum Eki. Artinya apa? Ingat loh, bukan hanya yang kita bahas terkait dengan terpidana tersangka. Kita harus mengutamakan korban di sini. Korbannya siapa? Ini yang meninggal ini, yaitu almarhum Pina dan Eki. Kalau perkaranya di stop, saya kurang setuju. Mohon maaf Bung Saur ya, kita berbeda pandangan. Karena apa? Karena mereka juga butuh keadilan. Makanya saya mendukung kepolisian agar perkara ini diungkap terkait dengan. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya tidak perlu terburu-buru. Yang paling penting adalah membuktikan ataupun menemukan suatu hal yang ilmiah ataupun saintifik untuk betul-betul menunjuk ataupun menyalahkan siapa yang betul-betul terlibat dalam kasus Tidak ini. ada yang Jadi terburu-buru. saya sebenarnya respon. Tadi saya dengar Ya, dari buktinya Polda Jawa Barat itu sudah dikoreksi Mitra. melalui peradilan dan Saya dengar tadi kesaksian oleh Polda Jawa Barat. Ya. baru tahu namanya Sukaisi kalau tidak salah. Dia bilang begini, ibunya Vina, kalau nggak tahu Sukaisi. Baru tadi saya bilang, dia bilang dia sangat berbahagia atas lepasnya Vina. Terus saya bayangkan gini loh, dari sisi perspektif dari korban yang dibilang dari Fitra tadi, bayangkan Vina sudah meninggal, minta maaf, dan Eki, kita tentu bersedih karena dua anak bangsa, saudara sebangsa kita hilang begitu saja tanpa tahu pembunuh pasti kita. Tapi sebaliknya Fitra, kalau sampai dua saudara kita ini terbunuh, tapi ada lagi korban yang sebenarnya tidak pelaku. Bagaimana beratnya beban keluarga daripada Vina dan Eki? Perspektif saya seperti itu. Artinya sudah yang pembunuh nggak ketahuan, tapi ada orang yang menderita. Menurut saya nggak fair juga kepada keluarganya Vina dan Eki. yang bukannya perbuatan. Oh iya dong, itu yang dibilang tadi saya dengarkan karena saya ikuti peradilan. Saya sangat senang kalau memang bukan Fitra, tapi memang dibilang Fitra. Kami anak saya hilang, tolong polisi juga cari siapa sesungguhnya gitu loh. Nah, mau saya katakan begini loh. Tentu pasti seperti tadi bilang, kenapa kita bilang sementara ditunda dulu bukan berarti kita tidak cari, tetapi bahwa keluarganya Vina dan Eki akan menjadi triple korban kalau sampai orang dituduh dia tidak pelaku gitu loh. Jadi, saya kira ini terlalu cepat kita simpulkan bahwasanya yang dituduh itu bukan pelaku, karena kita harus percaya kepada proses peradilan kita. Ada proses pemeriksaan, persidangan, dan diuji apakah yang bersangkutan pelaku atau tidak. Itu nanti di pokok perkara saya kira. Dan ini juga peradilan ini bukan menyangkut pokok perkaranya, apakah dia benar melakukan tindakannya, bagaimana caranya, bukan itu yang dibahas. Di dalam peradilan ini hanya membahas tentang syarat formilnya. Apakah seperti tadi surat panggilannya, apakah ada panggilan sebagai calon tersangka, apakah ada surat penyitaan terkait dengan barang bukti. Iya.
syarat-syarat itu dulu yang administrasi ini yang dia apa. Kalau masalah benar atau tidaknya dia pelaku itu melakukan itu nanti di pokok perkara, namanya juga pra peradilan. Artinya apa? Kita juga jangan menyimpulkan bahwa saya terlalu dini. Yang bersangkutan bukan pelaku atau tidak. Kita serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan ini. Kita percayakan kepada penyidik. Artinya ada sistem yang mengkoreksi ini. Pengadilan negeri mengkoreksi melalui pra peradilan. Artinya ada sesuatu hal yang kurang syarat formilnya, yaitu terkait dengan panggilan tadi. Tapi lepas dari itu, terlanjur tahan yang namanya Peggy Setiawan. Dalam hal ini, tidakkah kemudian yang bersangkutan punya hak-hak dalam hal ini yang sudah menjadi tahanan pada prakteknya pra peradilannya dimenangkan oleh pihaknya? Terkait dengan penahanan itu sudah jelas diatur dalam pasal 24 KUHP. Dan terkait dengan screening itu diatur dalam pasal 109 ayat 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Apabila memang penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sah, saya kira dua alat bukti yang cukup juga. Apabila memang penyidik berkeyakinan yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana, itu adalah hak subjektivitas daripada pihak penyidik. Mungkin dari subjektivitas penyidik menganggap agar tidak terjadinya menghilangkan barang bukti, Lari, agar tidak melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, negara telah mempersilahkan ataupun menyiapkan ruang untuk itu melalui pra peradilan diuji. Nah, kalau memang sudah diuji seperti yang kita lihat ini, dinyatakan syarat formilnya belum terpenuhi seperti panggilan tadi sebagai calon tersangka, itu sah-sah tinggal diperbaiki oleh penyidik, tidak ada masalah. Oke Bang Sawar, kalau Anda jadi Peggy akan seperti apa? Jadi ini loh, ini harus kita, karena ini edukasi hukum, proses penetapan namanya hukum formil. Ya. Oke, materinya itu kan material, tapi jangan salah. Yang mana lebih sakral, hukum materialnya kan hukum formilnya? Sama-sama sakral. Makanya tadi putusan MK, putusan pra peradilan itu, dia membentuk putusan MK bahwa harus dipanggil dulu calon tersangka, baru setelah itu tetap tersangka. Ini kan kebalik, tersangka dulu, kemudian baru diperiksa. Bayangkan itu formilnya tadi pemeriksaan. Tapi jangan salah, akibat tidak becus dalam penerapan hukum formilnya yang tadi administrasinya bahasanya tapi risikonya yang saya bilang. Kemudian Peggy Setiawan, saudara kita sebangsa, ya, bahwa sekalipun dia seorang kuli bangunan, yang dia adalah bumbung keluarga. Kalau kita dengar sama Fitra bahwa dengan 200.000 setiap minggu untuk membantu adiknya, kan hak perdananya kan mati sekarang. Itu yang kita bilang bahwa tidak boleh serampangan untuk apa namanya itu yang juga diperlakukan oleh peradilan atau di hakim tunggal. Apalagi kita penegak hukum, sekalipun dia diduga atau didakwa atau ditersangkakan, tetapi hakikat dia sebagai manusia, melekat hak asasi manusia yang kepada dia nggak boleh dikurangi begitu saja. Menurut Anda Peggy akan mendapatkan haknya tidak? Saya pikir dalam putusannya itu kan tidak hanya disebut bahwa dia harus membayar administrasi. Tetapi menurut saya adalah adil karena ada kerugian material, misalnya gini, otomatis dia nggak kerja kan. Nah, saya pikir itu, tetapi juga fair tadi putusan pengadilan bahwa termohon juga harus mengembalikan nama baiknya, apakah makna mengembalikan harga dirinya dia tentang kerugian perdatanya, kemudian nama baiknya, tetapi juga saya kira sah supaya apa? Memberikan pembelajaran. Jadi kalaupun saya kembali mengatakan ini bukan kita ada kayak main badminton, bahwa menang dan kalah, enggak. Putusannya demi keadilan, bukan demi kemenangan dan kekalahan. Jadi demi keadilan, apapun output namanya putusan, itu sebab saya bilang polisi terselamatkan, tetapi harus kita kejar jaksa, kemudian juga hakim yang juga ikut menyidangkan kasus yang 11 pada tahun 2016. Peggy Setiawan pada prakteknya dibebaskan. Siapa kira-kira Peggy? Kan kemarin juga Polda pernah menyampaikan bahwasannya salah satu yang dimaksud mereka itu ada memiliki tato bintang dan lain-lainnya. Tentunya itu kan diuji juga oleh pihak kepolisian melalui scientific evidence. Nah, mereka telah melakukan seperti uji poligraf, tes kebohongan, uji psikologi dan lain-lainnya. Saya kira itu merupakan suatu petunjuk juga terkait dengan yang bersangkutan ini adalah Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron, kan gitu. Nah, tingkat inilah yang menjadi persoalan daripada tugas dan tanggung jawab penyidik itu untuk mengungkap dengan bukti yang sebanyak-banyaknya. Karena dari
dari salah satu alat bukti saja itu sudah ada dari keterangan kami. Anda masih meyakini Peggy Setiawan ini Peggy Peron? Terkait dengan meyakini ini itu adalah ranah penyidik, kan begitu. Artinya apa? Penyidik Kan bisa saja Peggy Peron itu ternyata orang yang lain. Pada akhirnya kan sudah dikoreksi hari ini. Kalau mengenai itu, ya itu masuk dalam ranah pokok perkara, bukan ranah pra peradilan lagi. Seperti itu Bung Abraham. Oke. Bung Sal, Anda meyakini Peggy Peron ini benar-benar eksis atau sesungguhnya Anda kembali kepada pemahaman Anda bahwa sesungguhnya itu adalah film? Saya kembali ke saya bicara analisis hukum saya. Iya. Artinya ketika saudara Ditkrim Polda Jawa Barat mengatakan dari 2 itu adalah fiktif dan yang satu menurut dia benar, ternyata kita pengadilan. Ya bagi kalau saya mengatakan bahwa Peggy yang mereka sebutkan itu adalah fiktif. Sebenarnya putusan yang hari ini terlepas ini adalah pra peradilan. Ini adalah membentuk, kasihan loh anak-anak ini, anak-anak selesai ini bisa kasus sambul. Ini akan banyak kemudian melakukan obstruction of justice, akan banyak dijerat hanya karena kita mau paksakan. Padahal Kapolri Pak Sigit sudah mengatakan dalam kasus Pinang Eki, saintifik itu adalah tidak ada, bahkan dia secara terang benderang. Nah, maksud saya ngapain lagi kita paksa kasihan? Misalnya kasus Afif menyasar kawan-kawan kepolisian. Kemudian soal Satgas Judi Online yang juga leading dalam penindakan adalah teman-teman di polisi. Banyak sekali PR kita, kenapa nggak kita fokuskan dulu? Kita mengatakan bukan kemudian ini jadi tidak ada, demi keadilan. Bahwa ada masalah yang 3 ini ternyata sudah diuji itu gagal. Tapi ada yang saya bilang itu satu kesatuan karena pasal 55, mereka bersama-sama hentikan sementara ini, dorong yang 7 itu untuk PK dan menanti itu seperti sekarang ini. 7 orang yang bicara, 16. saya yakin bahwa 7 orang dan orang bicara itu kesaksiannya lebih bagus. Saya peringatkan Anda asas perbuatan tidak bersalah, bukan dari AF. Keterangan Kau baca dulu di putusan BAP. Pengadilan Negeri. Baca, nomor ini keterangan 3, daripada nomor 4 sama saksi. nomor 12. Jadi keterangan pada saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi kalau hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Ingat Itu kuncinya. Jadi 8 orang menyatakan hal yang sama, Slow aja, berarti betul. slow aja, slow aja, Kalau Bos. 1 orang menyatakan hal yang berbeda, Jadi berarti keterangan salah. daripada Tidak bisa. ya Ibtu Rudiana Tidak bisa. putusan pengadilan Dan ini. terbukti Ingat di sini. sehebat apapun Pada Rudiana tanggal menggunakan 27 Agustus. tuduhan. Ya ingat dulu, tunggu dulu dong. Ya, Saja masalah salah sepotong-potong Rudiana ini membuat tidak laporan, clear, gitu loh. kemudian melakukan intimidasi, Jadi, tunggu dulu. penyiksaan, Pada sehingga tanggal anak- 20 melakukan pembunuhan setelah itu kembali ke TKP. Polsek Talun dia lihat Tidak itu pernah ada motornya kejadian itu tidak gitu. rusak. Masa yang habis katanya pembunuh kembali ke laka-laka. TKP. Itu Sehingga tidak pada pernah tanggal itu. 31 Nah, ya itu. pada 8 orang pukul memberikan kesaksian itu 2.00 lebih valid dia ketemu dengan daripada Aib 1 dan Dede. orang. Kapan Betul dia nggak? ketemu Aib dan Dede? 8 Perlihatkan orang yang foto memberikan dan kesaksian. pada waktu Kalau tanggal 1 orang itu udah ada terjadi. kesaksian Gitu itu. loh. Tanya dari Sehingga semua pada saksi tanggal yang direkayasa. baik-baik buat Nah, laporan Majelis itu. Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah Dan membebaskan keterangan mengabulkan itu pra peradilan dari Peggy. keterangan Jaya dan Sudirman. Jadi tidak perlu. Saya tidak percaya. Anda Saya hanya orang menjelaskan dari mereka. Bandung di sini. Mereka Bapak Rat, silakan. Bang Fitra tahan dulu. Bang Nikolai tahan dulu, Bang Farad silakan. kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping, sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka-mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor. Klien kita di sini. Saya hadirnya di sini sebagai Bicaranya praktisi hukum. kita bukan politiknya saksi. pada saat Klien saya di sini pada ada 2. perkara nomor 16 maupun Efren pada dan perkara Davi, nomor dan itu 4 terlapor. yang dimana Wajib hakim kita telah dampingi menghukum sebagai 7 terlapor, orang gitu sebagai loh. serata semua Jadi di jangan semua. bilang saksi. Kemudian coba mungkin hari ini saya berdoa ditutup Ya. mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa masalah Indonesia hati. saat ini menyorong. Sana naturalnya telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya Yang membaca- awalnya dibilang laka-lantas ternyata itu adalah Baik pembunuhan BAP berencana. maupun Di mana hati nurani maupun melihat itu? pertimbangan-pertimbangan hakim Buta, dalam hati dakwaan nurani Sangat kita Atas semua ini buta. Peggy dituduh Buta. memperkosa. Hati nurani Dalam kita dakwaan sendiri. 5 orang Kita hanya Peggy melihat terpidana dia hanya memegang tersangka, buah tapi dada. sudah mati Tapi baru pada kita kenyataannya lihat. Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua, dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Farad Harus edukasi mereka. mau melaporkan Pak Rudiana. Bebaskan atau tidak Pak Rudiana itu sudah adalah dilaporkan. upaya Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan Saya sangat siap, kami sangat siap. Apa yang dikatakan oleh
Irjen Pol Anton tadi, saya sangat sependapat. Dia mengakui bahwa pada saat 2016 dengan bukti yang sangat minim. Itu pertama. Ya, kita pegang dulu itu. Yang kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwa segala novum sudah kami siapkan. Bahkan novum yang serahasia apapun sudah kami pegang. Yang publik tidak tahu. Boleh di-share ke kami? Tidak boleh. Yang pengamat, yang praktisi katanya tahu ini tahu itu, tidak. Kami pegang yang mereka tidak tahu. Dan kami akan buka itu di novum. Saya dari tahun 1994 sudah bergelut di bidang hukum. Tahun 2000 saya ungkap kasus pembunuhan 3 staf UNHCR di Atambua. Kemudian tahun 2002 saya ungkap kasus pembunuhan penembakan tentara UNPKF di Atambua. Menggunakan apa? Scientific Crime Investigation. Tahun 2000 belum ada AP. Belum ada apa-apa. Saya, Pak Goris Merek, Pak Groseno, Pak Alfons Lemau, kami disangkap. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba kami reaksi terkait dengan perseteruan antar Farhad Abbas dan juga Rasman Arif Nasution dan juga Pitra ya. Tentunya sahabat sekalian sudah menyaksikannya dan barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.